Salam planter, salam tanam berduri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Anda baik-baik saja, dapat beraktivitas seperti biasanya, tidak kurang satu apapun dari Yang Maha Kuasa. Amin. Bersama Yopi Perkebunan Mandor, bersama Anda itu kita membahas tentang pancang mata 5, segitiga sama sisi, dengan pola mata 5, dengan jarak tanam adalah 10 kali 10 kali 10. Jarak tanam ini cocok digunakan untuk pelepah panjang, yaitu seperti varietas ambi, kemudian varietas dampi, kemudian varietas 239, yaitu yang dari Balai Benih Pusat Penelitian Kelapa Sawit yang disingkat dengan PPKS. Nah, kali ini di dalam kita untuk melakukan pemancangan kelapa sawit di lapangan, tentunya dasar utama yang harus kita siapkan adalah yaitu pancang berupa anak kayu ataupun bambu. Kalau besi bisa, kalau Anda ingin menggunakan besi, tapi itu biaya terlalu banyak. Kemudian yang kedua Anda siapkan adalah tali. Tali rapia adalah untuk sebagai teropong, karena tali rapia ini bisa panjang sampai 50 meter atau 100 meter, tergantung dari tali rapia besar atau kecil gulungannya, untuk menarik kelurusan. Yang ketiga adalah meteran. Meteran sangat utama. Disinilah kita menentukan jarak antar baris, yaitu di sini 10 kali 10. Yang selanjutnya adalah linggis. Linggis ini itu kalau apabila tanah kita keras, kalau kita menancapkan walaupun panjang sudah diruncing, kadang terasa agak repot juga, maka gunakan linggis dulu untuk menancapkannya. Setelah berlubang baru ditancapkan pancang tersebut. Baik, di sini kita akan masuk dulu, yaitu kita mencari rumus baris dari pola mata 5 dengan jarak tanam 10 kali 10 kali 10. Dengan mencari rumus jarak antar baris, maka ada rumusnya akan saya buatkan seperti yang ini. Bisa lihat di situ. Baik, kita akan mulai ya untuk membahasnya. Caranya adalah pertama adalah 10 dikali 0,866. 0,866 ini itu adalah rumus dari segitiga. Rumus ini didapatlah 0,866. Kali ini saya tidak menjelaskan bagaimana cara membuat rumus ini menjadi 0,866. Kita akan membahas tentang mencari jarak baris ini. Setelah melakukan perkalian tersebut 10 kali 0,866, maka didapatlah hasil 8,66 meter. Bisa Anda coba pakai kalkulator. Di sini yang dimaksud dengan 8,66 adalah itulah jarak antar baris. Dari kita membuat pancangan pertama dari timur ke barat, itu adalah jarak antar baris. Nanti saya akan buat gambarnya dan saya tunjukkan kepada saudara. Di bawah ini maka dilihatlah rumusnya. Luas tanah dibagi dalam kurung utara selatan dalam tutup kurung dikali baris. Jika tanah kita flat ataupun datar sebanyak 1 hektar ataupun 10.000 meter bujur sangkar, jadi dibuat 10.000 dibagi kemudian jarak tanam itu utara selatan adalah 10 dikali 8,66
itu jarak baris. Maka dapatlah hasilnya, dikali dulu 10 dikali 866 dapat 86,6. Dari 86,6 dibuat lagi 10.000 dibagi 86,6, maka dapatlah hasilnya 115 pancang atau 115 pokok yang akan disediakan untuk jarak 10 kali 10 kali 10 untuk pelepah panjang. Jumlah barisnya sudah dapat kita, yaitu 8,66. Kemudian jumlah pokoknya sudah dapat 115. Inilah rumus untuk mencari, yaitu jarak antara baris, kemudian jumlah SPH pancangan ataupun pokok kelapa sawit yang akan siap ditanam. Baik, kita masuki dengan pola gambar. Seperti apa yang saya terangkan ini, maka bisa Anda lihat pada gambar yang ini, ya. Di sini kita lihat dari utara ke selatan itu jaraknya 10 meter. Kita akan mencari dua sisi lagi, yaitu merupakan antar baris yang telah disampaikan tadi bahwa 8,66 ada jarak baris. Kita tarik, kita bikin dulu pancang kecil untuk sebagai pedomannya, atau nanti dari utara ke selatan, di tengah utara selatan kita tarik 8,66, maka letakkan pancang situ untuk mencari 10 dari sisi yang satu ke sisi yang satu lagi, itu untuk timur ke barat. Setelah dapat, maka dipancang. Kemudian kita terus ke timur sama polanya, yaitu 10 kali 10, dan kita gunakan seperti itu. Jadi pedoman mata arah angin ini sangat perlu bagi kita. Dari utara ke selatan kita bikin 10, disitulah kita pedoman. Dari timur ke barat itu merupakan dari terbitnya matahari dan terbenamnya matahari. Di situ kita guna membuat pancang mata limanya adalah untuk pelepah dan juga untuk buah, agar penyinaran matahari normal kepada daun untuk pemasakan makanan yang dikenal dengan fotosintesa atau fotosintesis. Maka Anda harus pahami pelepah pendek harus bagaimana, pelepah panjang bagaimana. Ada yang bermacam-macam berasumsi, kadang tidak sesuai dengan yang dimetodekan. Pada umumnya tidak seperti itu. Pada umumnya hanya berselisih hanya 0,0 sekian persen, tapi mendekati dari akurat kalau melakukan pemancangan seperti ini. Kalau di daerah flat itu seperti ini, kalau di daerah miring lain lagi polanya, ataupun di daerah berbukit. Nah, di sini Anda dapat melihat bentuk gambar yang saya buat seperti ini. Yang ada yang di sini ya, yang seperti ini. Maka Anda bisa mencontohkannya ke kelapa sawit yang Anda buat. Jadi Anda bisa mengerti beginilah bentuk gambar pola pancang mata 5 segitiga sama sisi untuk pelepah panjang dengan menggunakan jarak tanam 10 kali 10 kali 10. Bagi Anda ingin menanam seperti ini sangat direkomendasikan sekali bagi kelapa sawit Anda. Keuntungan yang didapat dari penanaman ini yaitu ketika manen kelapa sawit langsung rebah, jadi tidak mengganggu dari kita proses pemanenannya. Yang selanjutnya, apabila kita jaraknya seperti ini, kita memberikan pupuk, sawit tidak berebutan makan pupuk.
Yang ketiga, jarak pasar mati itu agak jauh, maka tempat pembuangan pelepas sangat luas. Yang selanjutnya tadi saya terangkan bahwa matahari sangat berguna bagi daun kelapa sawit untuk fotosintesis dan juga untuk buah juga memerlukan sinar matahari. Jadi apabila tercukupi, maka kelapa sawit kita akan bagus dengan pola penanaman seperti ini. Jadi buat sobat, itulah bentuk pola gambar yang saya buat kepada Anda. Anda juga bisa membuatnya di lapangan. Apabila ada yang kurang tepat, saya pun mohon maaf, dan bisa Bapak komentar. Semoga dengan komentar dari Bapak mendapat ilmu juga bagi kita, dan kita bisa saling berbagi ilmu. Sampai di sini. Sampai jumpa di channel saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.